Oke, selamat datang di video pembelajaran di channel YouTube saya. Kali ini saya akan melanjutkan untuk job role sebagai front-end developer di studi kasus pembuatan web aplikasi e-commerce sederhana. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana membagi bagian-bagian di template bagian admin. Nah, saat ini saya akan membagi atau memotong bagian-bagian pada template untuk halaman home atau halaman indeks halaman depan. Jadi, pertama-tama kita kenali dulu komponen apa saja yang ada di halaman depan. Di sini kita akan membagi komponen-komponen berdasarkan bagian-bagiannya. Jadi yang dimulai dari bagian paling atas, di sini nanti kita potong mulai dari menu bar, kemudian menu bar saja ini mungkin jadi satu, menu bar dengan top bar dengan navigation bar ya, atau terserah kalian mau memberi namanya apa. Tapi untuk saya lebih ini top bar, yang di sini adalah navigation bar. Ini nanti jadi satu file yang saya kasih nama file navbar atau header. Oh iya, di sini sebetulnya ada bagian slide, header slide besar tapi tidak muncul. Nanti kita coba pecahkan juga. Kemudian di sini ini adalah bagian kategori. Jadi sebetulnya ini pada saat diklik ini nanti masuk ke halaman produk-produk berdasarkan kategori. Sedangkan yang di sini adalah bagian trending item. Di sini ada branding populer, dan di sini untuk bagian blog. Nah, atas dan bawah ini bagian blog. Nah, di sini udah masuk ke kategori fitur dari footer. Nah, ini footer semua. Ini fitur dari footernya. Ini nanti bisa di custom. Oke, kita mulai langsung saja. Kita buka kode editor kesayangan kita, Visual Studio Code. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menampilkan index.blade untuk halaman depannya di dalam folder template. Kemudian untuk routingnya adalah yang slice. Nah, index.template ini kita pecah. Nah, di dalam template kita mau pecah-pecah lagi. Kita buat folder baru namanya partial. Kita buka index.blade. Nah, langsung saja kita akan pecahkan bagian header. Kita buat file header.blade.php, kemudian file navbar.blade.php, kemudian file konten blog.blade.php. Nah, sementara kita pecah 3 terlebih dahulu. Untuk bagian header, ini saya copy yang ini. Dimulai dari sini ya. Ini saya paste, ini tergantung selera mungkin ya.
Nah, di sini langsung kita include biar tidak lupa. Include, kemudian masuk ke template, kemudian parsial, kemudian header. Nah, headernya ini sudah masuk. Kemudian di sini sudah ada mulai kontainer lagi. Kontainer untuk header. Oke, karena ini udah masuk header, ini saya minimize. Sebentar, di sini ada navbar. Ada navbar yang panjang. Karena ada header dan navbar dalam satu kategori header. Nah, ini berarti ini saya cut nih 300 baris. Saya masukkan di sini. Jadi untuk navbarnya di sini. Navbarnya di sini. Nggak apa-apa. Nanti kalau perlu dipisah aja. Tapi sementara nggak usah. Di sini ada main. Oke. Sebentar, ini tadi ke undo. Di sini include template dot parsial dot header. Oke. Agak aneh kalau misalkan di sini header namanya tapi tidak ada headernya. Di sini sebetulnya dari head kemudian ada header. Kita undo lagi, coba kita mulai dari awal. Ini head, kemudian di sini ada header. Ya, lebih enak ini head saja. Kita include-kan lagi header. Kemudian yang file header nah ini tadi kita ambil dari sini. Nah, kita kasih yang ini. Navbar kita kasih nama, nggak apa-apa. Yang penting kita paham. Di sini include navbar. Nah, navbar isinya header, di dalamnya ada list. Ada menunya. Berarti tinggal di sini kasih keterangan aja. Keterangan di HTML itu seperti ini. Berisi header dan menu navigasi. Nah, kemudian ini ada perubahan seharusnya. Oh, sebentar. View header not found. Oke, kita cek. Nah, di sini itu harus masuk ke folder template, kemudian parsial, kemudian dot header. Navbar not found. Oke, nggak apa-apa. Di sini juga sama. Di sini kita masukkan
tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya ini yang masih ribuan filenya, kita pecah-pecah. Nah, di sini ada tag namanya main, kemudian di sini ada tag namanya footer, kemudian di sini ada di main di footer. Nah, kita cek lagi footer yang di sini, apakah ini termasuk footer. Nah, ini blok ini ada trending, kemudian ada kategori kita inspect. Oh, dia masuk ke UK container. Ini harusnya ada di sini. UK Light, UK container. Nah, ini mainnya. Ini UK container, kemudian kita cek yang trending. Ini juga masuk ke UK container. Nah, ini sama-sama di dalam UK section. Nah, dia kan ada induk utama. Nah, ini main, di dalam main. Main, apakah ini masuk main, trending juga? Nah, trending juga masuk main. Blok apakah masuk main? Blok juga masuk main. About, nah ini juga masuk main. Ini masih dalam masuk main. Kemudian, nah ini subscribe for update juga masuk main. Ini masuk main. Jadi ini masih masuk ke dalam main section. Nah, main section ini banyak sekali. Tinggal kita pecah-pecah lagi. Nah, di sini 8 sampai 30 ini untuk apa? Nah, ini laptop. Nah, ini masuk ke dalam UK container. UK section yang bagian, oh di sini ada section yang ini, ada banyak, ada section yang ini. Nah, ini yang harus kita pahami, ada 1, 2, ini 1, kemudian ini 2, ini yang section small. Nggak apa-apa. Jadi ini nanti kita modifikasi atau kita sesuaikan untuk konten yang ada di sini. Footernya kita pisah, mainnya kita pisah. Jadi di sini main kita pecah, footer kita pisah. Nah, footer kita cut, kita tambahkan di variable namanya footer.blade.php. Kemudian di sini kita include footer template.partial.footer. Nah, di dalam main ini yang masih terlalu banyak. Nah, di dalam main masih terlalu banyak. Kita pisahkan per section. Nah, ini ada 1, 2,
ada Yuki visible toggle like. Nah, ini apa nih? Ini karena banyak ya. Ini Yuki position relative. Nah, ini section ini kita harus pahami. Parsial misalkan section 1. Nah, section 1 kita kasih nama apa? Nah, kita lihat lagi di front end-nya. Di sini, kalau kita inspect, di sini intinya adalah kategori icon. Ini kategori icon saya kasih nama ya. Di sini, nah, kategori icon. Berarti ini, section 1 ini, saya cut. Saya kasih keterangan dulu. Ini saya copy. Saya kasih nama kategori with icon menu. Kemudian yang kedua apa di sini? Di section yang kedua, ini masih section yang pertama ya. Nah, ini masih section pertama. Di sini kita cari section kedua. Section pertama, section kedua. Nah, section ketiga ini baru masuk yang trending item. Nah, ini trending item itu section yang ketiga. Trending item itu section yang ketiga. Ini saya cut, pindahkan ke section yang ketiga. Di sini produk trending item. Sampai mana produk trending itemnya? Oh, ternyata ini semua sampai ke shop all. Kita cek shop all, section small yang nah, ini kan tadi sudah kita kasih header, kita refresh saja. Kategori with icon menu, kemudian trending item bagian sini. Nah, ini ada tulisannya di sini. Ini trending item. Nah, ini udah mulai trending item. Kemudian yang ini masih trending item. Popular brand. Kita cek yang popular brand. Nah, di sini kita cari popular brand. Popular brand. Nah, section yang ini sudah masuk section popular brand.
Nah, ini ada popular brand. Kemudian di popular brand, nah ini udah blok. Nah, mulai dari sini, ini udah blok. Ini kita minimize. Nah, ini sudah section block. Nah, ini masuk section block yang di sini. Kemudian ada artikel. Ini si all article ini masih masuk ke blok. Berarti kita cek yang about. About itu berarti kita cari about. Nah, di sini. Atau yang spesifik itu Let News. Kita copy, kita cari Let News, nah buat yang ini. Nah, bagian section yang ini, section last news dan about, section about and let news. Nah, apa sih tulisannya last news. Oke, yang ini kita kasih command S. Nah, section yang ini sudah masuk ke section latest news. Nah, agak repot ya. Kemudian subscribe di sini. Subscribe. Nah, ini masuk yang subscribe. Tulisannya be aware aja. Kita copy, kita cari. Nah, berarti mulai section yang ini kita kasih section subscription update. Yang terakhir yang ini nah di sini icon subscription atau icon fitur. Section icon fitur. Oke, ini kita udah bagi-bagi tapi masih banyak. Paling enggak di sini masih banyak banget.
Nah, kita mulai satu persatu karena kita sudah mengenali, memahami perbagiannya. Kita akan rubah data yang ada di sini, gambar, kategori menu, itu menjadi dinamis. Itu untuk tugas selanjutnya. Jadi untuk front end, templatein front end bagian halaman depan, saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya.